به وبعلومه في الدارين. الثامن عشر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل معروف صدقة رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه. التاسع عشر وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يزرعه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم. وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يزرعه أي ينقصه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha'a fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diperkenankan, diberikan kesempatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bersama, berkumpul di dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah, yang di sini kita membahas, mengkaji, mempelajari dari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi Muhammad, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ataupun apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah barang tentu seluruh daripada yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap hal tersebut akan membawa keberkahan bagi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah dengan kita duduk di sini ataupun di majlis-majlis lain, kita duduk mempelajari ilmu Nabi Muhammad, maka insyaallah kelak di akhirat
kita bisa berkumpul bersama beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada apa yang kita baca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab kathratu turukil khair, banyaknya peluang kita untuk melakukan atau mendapatkan kebaikan. Malam hari ini kita akan membahas di hadis yang ke-18, yaitu hadis an Jabir yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau Jabir bin Abdullah adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari kota Madinah. Makanya beliau diberikan julukan bukan sahabat muhajir, akan tetapi sahabat Ansor. Disebutkan bahwasanya beliau radhiyallahu ta'ala anhu rawa ilman katsiran anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam fadilah atau di dalam biografi keutamaan dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau adalah seorang sahabat yang rawa ilman katsiran, banyak meriwayatkan ilmu yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Umar wa Ali wa Abi Bakar wa Abi Ubaidah. Beliau juga banyak belajar dari sahabat Umar bin Khattab, banyak belajar dari sahabat Ali bin Abi Thalib, banyak belajar dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, banyak belajar dari sahabat Abu Ubaidah, banyak juga belajar daripada sahabat Mu'adz bin Jabal dan sahabat-sahabat lain. Sehingga seluruh daripada hidup ataupun detik-detik waktu yang beliau miliki, tidaklah beliau gunakan waktu tersebut melainkan untuk belajar, mendengar, membahas daripada hadis ataupun ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana muftil Madinah fi zamanih. Maka sudah pantas karena beliau ini banyak belajar dari Nabi Muhammad, banyak belajar dari sahabat Umar, sahabat Ali, Abu Bakar As-Siddiq dan seterusnya, maka di saat sahabat-sahabat pemuka seperti Abu Bakar, Umar, Ali dan seterusnya wafat, beliaulah yang dipilih, yang dinobatkan oleh sahabat-sahabat lain untuk menjadi mufti Madinah, untuk menjadi ketua ataupun yang memberikan fatwa untuk permasalahan-permasalahan yang dialami oleh umat Islam. Karena banyaknya ilmu yang dimiliki oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu lam yashhad Uhudan. Beliau meskipun sudah masuk Islam cukup lama, akan tetapi beliau tidak mengikuti perang Badar dan juga tidak mengikuti perang Uhud. Belum hadir perang Badar, tidak melok berjuang sama Nabi perang Badar, juga tidak berjuang sama Nabi Muhammad di perang Uhud. Kenapa beliau tidak melok perang? Faqad ata'a abah. Karena beliau ini dilarang oleh abahnya untuk melok dulu, karena mungkin waktu itu umur beliau masih kecil, maka dilarang oleh ayahnya untuk melok perang Badar dan perang Uhud. Akhirnya beliau mengikuti atau patuh terhadap perintah abah beliau. Akhirnya wajalasa li ajli ikhwanihi. Beliau diwasiatkan oleh abahnya untuk tetap duduk di kota Madinah, jalasa li ajli ikhwanih, nyago daripada saudaranya. Kemudian thumma syahidal khandaq, setelah itu, setelah perang Badar, perang Uhud yang beliau tidak ikut, terjadilah perang Khandaq. Ya, kan urutannya Badar dulu. Di perang Badar Nabi Muhammad mengalami atau mendapatkan kemenangan. Kemudian terjadi setelahnya perang
Perang Uhud. Perang Uhud itu adalah balas dendamnya orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat. Yang waktu perang Uhud, Nabi Muhammad beserta sahabat mengalami kekalahan. Setelah itu terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq yang sangat terkenal, yaitu ketika kota Madinah digali oleh sahabat beserta Nabi Muhammad, dikelilingi beberapa tempat masuk, pintu masuk kota Madinah dibuat parit atau bahasa Arabnya adalah Khandaq atas usulan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nah, di perang Uhud beliau tidak melok, tetapi di perang Khandaq beliau melok. Sahabat Jabir bin Abdullah. Ngapa beliau bisa melok? Karena di perang Uhud abahnya beliau, ayahnya beliau yang bernama Abdullah gugur syahid di perang Uhud. Syahid abahnya di perang Uhud. Nah, disebutkan di dalam sejarah waqad ahyahullahu wa khatabahu bila wasithah, bahwasanya setelah syahidnya abah daripada sahabat Jabir yang bernama Abdullah, Allah menghidupkan kembali ayahnya beliau yang bernama Abdullah, wa khatabahu, kemudian diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala bila wasithah, tanpa adanya perantara. Makmano ceritanya Nabi Muhammad manggil Jabir. Suatu hari an Jabirin qala li Rasulullah. Suatu hari Jabir ngomong, aku suatu hari dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, wahai Jabir, ama alimta annallaha ta'ala ahya abak. Tidaklah engkau mengetahui bahwasanya Allah menghidupkan ayahmu yang sudah meninggal. Faqala lahu, kemudian Allah mengatakan kepada Abdullah, yaitu ayah Jabir, tamanna alayya. Katanya Allah kepada Abdullah, abahnya Jabir tadi, tamanna alayya, kau nak minta apa terserah. Katanya Abdullah, kau nak minta apa terserah. Nak minta apa terserah. Akhirnya apa yang diminta oleh Abdullah, ayahnya Jabir? Faqala uraddu ila dunya fa'uqtalu marratan ukhra. Kalau aku boleh untuk meminta sesuatu, maka aku meminta uraddu ila dunya, berikanlah aku kesempatan untuk kembali hidup di alam dunia. Fa'uqtalu marratan ukhra, kemudian aku bisa berjuang lagi di belakangnya Nabi Muhammad SAW, sehingga aku sekali lagi syahid dalam medan perang. Jadi minta dihidupkan supaya melok perang lagi, supaya dapat gugur syahid lagi. Faqala, maka Allah mengatakan kepada Abdullah, inni qadaitul hukma annahum ilaiha la yurja'un. Katanya Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Abdullah, inni qadaitu, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan bahwasanya annahum, siapapun yang sudah meninggal, tidak bakal bisa kembali hidup di alam dunia. Jadi kalau nak minta yang lain baik. Jadi cerita ini diceritakan secara langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sesuatu yang mustahil, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan sesuatu yang bersifat istimewa kepada wong yang dionyo bukan nabi atau dionyo yang bukan rasul. Kalau istimewa diberikan kepada nabi ataupun rasul, maka itu disebut sebagai mukjizah. Kalau istimewa diberikan kepada selain nabi dan selain rasul, dan dionyo ahli ta'ah, dionyo ahli ibadah, maka disebut karomah. Kalau dionyo itu diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh wong seperti biasanya, tetapi dionyo itu bukan ahli ta'ah, dionyo itu bukan ahli ibadah, maka itu bukan namanya mukjizah, bukan namanya karomah, akan tetapi itu namanya istidraj. Nah ini hati-hati. Jadi hati-hati kalau kita ngingok wong yang dionyo hebat, hebat mana pacak nagi,
Pacak nari apa? Nari batu cincin, nari barang-barang dari macam-macam itu nah, Mecut-cut nari, hebat nian. Dia pacak nebak apa dia yang bakal terjadi. Hati-hati yang model itu dijingok. Dionya sholat dak. Dijingok dionya ahli ibadah dak. Kalau dionya ida ahli sholat, ida ahli ibadah, maka itu bukan karomah. Apalagi mukjizah, itu sebatas istidraj. Itu Allah sengaja memberikan dionyo keistimewaan yang menurut dia istimewa, pada hakikatnya penghinaan. Dia dihinakan oleh Allah supaya dia semakin lupa. Buat apa aku nak solat? Kamu solat tak punya apa-apa. Kamu solat saro, nyari duit saro. Sekarang ini kan musim ini kan lesu kalau. Nah, nak minjem duit, wong juga susah. Nak muka tempat usaha, modal nak katik kayak dunia. Susah. Tapi kalau aku tidak sholat, tidak ngapa-ngapa, nikmat hidup aku. Aku dapat kemuliaan dari Allah. Bukan mulia, hino itu namanya. Karena dia bukan ahli ibadah. Tetapi kalau dionyo ahli ibadah, dionyo ahli ketaatan kepada Allah, diberikan keistimewaan, namanya itu disebut karomah. Seperti karomah ini dalilnya banyak di dalam Al-Quran. Seperti contohnya yang terjadi kepada Siti Maryam alaihissalam. Yaitu ibunda dari Nabi Isa. Nabi Isa punya ibu namanya Siti Maryam. Nah, kenapa Allah mencontohkan Siti Maryam di dalam Al-Quran padahal beliau perempuan? Perempuan baik, kalau dionyo solehah, kalau dionyo muti'ah, dionyo taat kepada Allah, bisa diberikan karomah. Padahal perempuan itu kalau peluang dionyo untuk beribadah kalah dengan peluang lanang untuk beribadah. Kalau lanang tak kati headnya. Kalau betina ada headnya. Di masa-masa head perempuan tidak baca ibadah. Kalau lanang tak kati head, kapanpun bisa beribadah. Nah, Allah sengaja contohkan seorang perempuan di dalam Al-Quran yang bernama Siti Maryam. Dionyo ahli ibadah, ahli taat, diberikan keistimewaan. Yang betino lagi paca, apalagi yang lanang. Nah, kalau betino paca, lanang tidak paca, malu. Betino paca menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita yang lanang-lanang ini letoy. Kita yang lanang-lanang ini apa namanya? Nah, aso kelemahan model ini malu kita sama mereka para perempuan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Siti Maryam luar biasa, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Katanya Allah Subhanahu wa taala, falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab tempat ibadahnya Siti Maryam, wajada indaha rizqa, tiba-tiba di dalam mihrab tersebut ada rizik, bukan irti gitu. Ada rizik itu hidup zaman Siti Maryam, bukan. Rizik di sini bukan nama wong, makanan maksudnya. Rizik anak itu kami ini rizik namanya, bukan dia. Rizik di sini artinya makanan buah-buahan yang ada di bukan musimnya. Buah-buahan yang ada di bukan musimnya. Kalau misalnya di musimnya, pacak be Maryam ini bebelenan. Pacak be dia metu ke pasar, kemudian beli, kemudian taruhnya di mihrab. Nabi Zakaria ini terkejut. Yang ada di mihrab itu buah-buahan yang bukan di musimnya. Zaman dulu, kalau zaman sekarang pacak galau diadoken. Meskipun belum musim durian, ada durian. Belum musim mango, ada mango. Pacak kalau sekarang. Kalau zaman dulu tak pacak. Nah, akhirnya apa? Qala Nabi Zakaria ngomong, "Anna laki hadza?" Dapat dari mana kok ada buah-buahan di hadapanmu padahal kau tidak pernah keluar dari mihrab ini? Maka dijawab, qalat huwa min indillah, ini kiriman pemberian karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dalil adonyo karomah. Sebagian wong itu Wahabi biasanya tidak percaya dengan yang namanya karomah.
Bagi dia tidak masuk akal. Katik-katik tidak masuk akal. Itulah salahnya. Memang yang namanya karomah itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jangan dimasuki. Kalau memang tidak masuk akal, jangan dipaksa. Ibarat kata, bisa dak betino jadi lanang, masuk akal dak? Tidak masuk akal, jangan dipaksakan. Harus baca. Jangan dipaksa. Nah, jadi dari itu sudah salah. Tidak masuk akal. Ada seorang yang dionyo bisa membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di dalam 1 hari 1 malam sampai 8 kali. Kalau kita tidak masuk akal. Nah, kalau tidak masuk akal karena kita memang tidak pernah mencoba, tidak pernah kita mempraktekkan. Tapi kalau mereka itu menjadi dawam mereka, lisan mereka tidak pernah lepas daripada Al-Quran. Jadi itu. Jadi karomah itu sesuatu yang tidak masuk akal yang terjadi. Akhirnya Nabi Zakaria bertanya, dari mana? Qalat wa min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi Zakaria, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, ini jadi dalil tabarrukan. Dalil tabarrukan. Ketika Nabi Zakaria tahu mihrab tempat ibadahnya Siti Maryam itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tempat tersebut Siti Maryam beribadah, maka Siti Maryam mendapatkan perhatian dari Allah sehingga diberikan makanan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Zakaria bukannya ngomong, nyicip makanannya. Bukan itu yang dia ke. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah kata Allah Subhanahu wa taala, berdoa Zakaria, Nabi Zakaria rabbah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Zakaria tahu padahal beliau seorang nabi. Siti Maryam bukan nabi. Ngapa bukan nabi? Karena syaratnya nabi harus lanang. Dak katik nabi dari betino. Beliau tahu ini Siti Maryam bukan nabi, cuma ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan ini digunakan oleh Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah di tempat tersebut. Nah, ini artinya tempat-tempat ibadah yang di situ banyak dijadikan sujud, banyak dijadikan tempat berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya dari macam-macam ibadah, maka tempat tersebut adalah tempat yang berkah. Tempat tersebut adalah tempat yang mustajab. Kenapa tempat mustajab? Karena di situ Allah ngomong hunalika. Hunalika itu artinya di situ. Kenapa Nabi Zakaria tidak metu dulu kalau memang tabarukan itu hukumnya haram? Kalau memang ngembek keberkah, nah ini tempat ini bagus. Nah, tempat ini tempat mustajab. Metu dulu tak boleh, kaget syirik. Tabarukan ini kan tak boleh. Tidak. Nabi Zakaria dikabarkan oleh Allah, disitulah katanya Allah. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa karena beliau tahu tempat yang di situ banyak ibadah dilakukan, maka di situ mendapatkan perhatian lebih dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya apa? Akhirnya itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira doanya apa? Minta anak dan akhirnya diberikan anak yang namanya Isa atau Yahya. Ya, yang berdoa itu Zakaria. Nabi Yahya alaihi salam itu. Jadi karomah itu ada. Kemudian tadi balik ke cerita, Abdullah abahnya daripada Jabir tadi, setelah beliau wafat, beliau dihidupkan kembali, diajak dialog oleh Allah, disuruh minta, dan permintaannya pengen berjuang lagi dengan Nabi Muhammad, dan pengen beliau lagi meninggal dalam keadaan syahid. Luar biasa. Kemudian disebutkan, wa kana muhtamman harison ala kasbil hadis mahmakanatil mataib. Ini perlu kita contoh yang dilakukan oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir kana muhtamman, beliau adalah seorang yang sangat semangat, harison, yang sangat ibarat kata tuh ya sama be semangat juga gitu. Sangat bersemangat ala kasbil hadis, untuk mencari riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahmakanatil mataib, meskipun kesusahan untuk mendapatkan hadis tersebut terlalu
banyak. Artinya apa dia? Meskipun kalau nak dengar ke hadis itu, kan zaman dulu itu para ulama-ulama terdahulu kadang-kadang berjalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan hanya untuk mengejar si kok wong yang si kok wong tadi dionyo hafal hadis Nabi Muhammad yang dionyo tidak hafal. Misalnya ada wong di daerah Malaysia misalnya be. Kita tahu dapat kabar di sana tuh ada wong namanya Fulan bin Fulan, dionyo mendengar hadis, ada riwayat hadis yang kita tidak punya, tahan berjalan ke sana. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu ditempuh hanya demi untuk mendapatkan satu riwayat hadis. Luar biasa. Itu yang dilakukan oleh salah satu sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Wa qad rahala ila Syam liyaltaqi hadisan wahidan alaihi ridwanullah taala. Fa'an Abdullah bin Muhammad disebutkan bahwasanya beliau berjalan dari kota Madinah menuju Syam, Suriah, hanya demi untuk mendapatkan satu hadis. Yang mana hadis tersebut ketika beliau sampai di mana? Di Syam, beliau ngomong sama seseorang yang bernama Abdullah bin Unais. Hadisan balagani anka annaka sami'tahu min Rasulillah fil qisas. Katanya sahabat Jabir bin Abdullah, aku dengar kau ni punya sikok hadis yang kau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisos. Jadi bahasa Arab hati-hati, ada kosos, ada kisos. Kalau kosos artinya cerita-cerita, kisah-kisah. Kosos apa shotnya pendek. Tapi kalau kisos dionyo qafnya di kasroh, shotnya ada alif panjang, maka artinya hukuman ya. Hukuman kalau yang dionyo membunuh maka dikisah dengan dibunuh dan seterusnya. Katanya Jabir bin Abdullah kepada yang ada di Syam tadi, Abdullah bin Unais, aku dengar kau ni punya hadis dari Nabi Muhammad yang kau dengar langsung tentang kisos, tolong unjuk ke aku. Tolong unjukkan ke aku. Akhirnya fa khasyitu antamut au amud qabla an asma'ah. Aku takut sebelum aku mendengar ini kau meninggal duluan. Atau sebaliknya, aku yang meninggal sebelum aku mendengar hadis. Jadi rugi. Kalau tidak dengar sikok hadis itu beliau merasa rugi. Nah, kalau kita kan lewat baik. Kalau kita lewat sisip yang hadis kemarin itu kita lalu po. Man shallal barden dakhalal jannah, kan? Man shallal barden sisip kita angin lewat baik. Ini jadi bagi sahabat itu mendengarkan satu hadis itu luar biasa kemuliaannya. Aku takut kaget kau meninggal duluan sebelum aku dengar, atau aku yang meninggal, maka tolong secepatnya kau tunjuk tahu aku apa yang kau dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Abdullah bin Unais tadi ngomong, qala sami'tu Rasulullah yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah au qala al ibad ghuratan ghurlan buhman. Kata Nabi Muhammad, kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala uratan dalam keadaan tidak memakai pakaian, ghurlan dalam keadaan tidak tersunat atau tidak terkhitan, buhman dan tidak memiliki apapun, tidak punya apa-apa. Jadi tidak pakai baju, tidak bersunat, kemudian tidak ngawak apa-apa. Summa yunadihim bisautin yasma'uhu min qurbin. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil, berseru kepada seluruh manusia yang ada di padang mahsyar, anal maliku anad dayyan. Katanya Allah, anal malik, aku adalah malik, raja. Ad-dayyan, anad dayyan, aku adalah zat yang dayyan. Dayyan itu artinya membalas sesuatu dengan sesuatu. Jadi segala sesuatu itu ada balasannya. Jadi jangan apa? Jangan kita santai-santai. Apa baik yang kita gawikan ada balasannya. Dayyan. Kama tadinu tudan. Ada pepatah, ada ucapan bahasa Arab, ungkapan kama tadinu tudan. Sebagaimana kau melakukan, begitulah kau akan
diperlakukan. Itu diperlakukan. Anad maliku anad dayyan wala yambaghi li ahadin min ahlin nar ayyadkhula an-nar walahu inda ahadin min ahlil jannah hatta aqussahu minhu. Katanya Allah, tidak sepantasnya satupun daripada calon penghuni neraka dia bakal masuk neraka kecuali seluruh haknya dari penduduk surga sudah dituntaskan. Jadi tidak bakal wong yang bakal masuk neraka, dia akan masuk neraka sebelum seluruh hak-haknya dituntaskan dari penduduk surga. Kemudian Allah ngomong lagi, dan tidak boleh satupun dari penduduk surga boleh masuk surga sebelum seluruh hak-hak mereka terhadap wong yang ada di neraka sudah dituntaskan. Artinya lah habis galau baru masuk. Akhirnya sahabat bertanya, kira-kira tanya sahabat apalah? Kata Nabi, kita ni bakal dikumpulkan di padang mahsyar. Idak ngawak, idak berbaju, idak bersunat, kemudian juga kita idak punya apa-apa. Kemudian katanya Nabi Muhammad, Allah tu bakal ngomong, segala wong bakal kena balasan. Apa yang dia perbuat, hak dia menzalimi hak seseorang, maka akan dibalas haknya. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apalah pertanyaan Nabi kira-kira? Apa lagi kira? Simpel sahabat nanya, Nabi, benar juga pertanyaan. Nabi, kami di sana tuh kan tidak ngawa apa-apa. Kalau di dunia, aku pernah ngomong sama tukang jualan pempek, makan 3, padahal aku makan 5, pajakku bayar. Kalau di dunia aku maling, pajakku balik ke. Kalau di dunia aku ngatoi wong yang ku katoi tidak rela, tidak ridho, pacak kunjuk hadiah sehingga aku bisa mendapatkan maaf darinya. Nah di akhirat di padang mahsyar kita tidak punya apa-apa. Tidak ngawa apa-apa untuk diri lagi tidak baca. Masya Allah. Logika pertanyaan sahabat. Jadi nanya sahabat kepada Nabi, kira-kira Allah ni nak ngambil apa dari kita? Tak bakal kita masuk surga kecuali Allah menuntaskan hak dari ahli neraka dan sebaliknya. Nah, kalau kita menzalimi di sana tuh mak mano? Urusannya tuh mak mano? Pertanyaan yang masuk akal. Sedangkan kita tidak punya bekal untuk membuat impas apa yang telah kita lakukan kezaliman kepada sesama. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, bil hasanat wasayyiat. Bil hasanat wasayyiat. Yang bakal diembe oleh Allah adalah hasanat, kebaikan yang kita lakukan, wasayyiat, dan keburukan wong yang lakukan. Yang wong lakukan. Jadi kalau misalnya kita pernah menzalimi wong, kita tidak punya sesuatu untuk memberikan kepada dia supaya dia ridho, Allah nawarkan, kau maafkan tidak katanya dia. Tidak baca. Allah nak memaksa dia untuk memaafkan kita. Maka apa? Bil hasanat. Kebaikan kita yang diambil. Ketika kebaikan kita yang sedikit ini terkuras, habis. Lama-lama habis. Maka apa? Keburukan dia yang ditimpakan kepada kita. Bil hasanat wasayyiat. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Hadis yang diambil oleh sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau tahan berjalan dari kota Madinah ke kota atau ke negeri Syam untuk mendapatkan hadis ini. Luar biasa. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya sekali lagi ayo di Palembang nih banyak majelis. Di Palembang banyak majelis. Inti nak majelis fikih, ilmu fikih itu bersumber dari Nabi Muhammad. Dan di Palembang nih majelis fikih banyak. Kalau kita tidak demen fikih, malek. Kata orang itu kan malek. Fikih terus dari dulu. Sholat, ini. Lapal aku. Agak ditanya, tak tahu juga. Ya, yalah cowok kamu tuh lah. Payah. Jadi oke lah. Ada ilmu hadis. Dak galak fikih ada ilmu hadis. Hadisnya tentang fikih ada. Hadis tentang tasawuf ada. Maka ayo. Mumpung kita di Palembang. Ayo kita manfaatkan majelis-majelis yang ada.
Jadi jangan kita lalai. Kita malu sama semisal Jabir bin Abdullah. Beliau kalaupun beliau tidak belajar ngandon misal. Cukup dia ngandalkan aku beriman sama Nabi dan aku nyingok Nabi titik. Ngandalkan sahabatnya Belajar tidak ngapo-ngapo tidak ngandon Taunya sholat berjamaah sama Nabi, puasa sama Nabi dan seterusnya sama Nabi. Kalau untuk belajar tidak. Nah ini beliau rajin ibadah dan juga rajin belajar. Wa kana muhtamman harison ala kasbil hadis. Luar biasa kalimat ini. Beliau ini sangat semangat untuk mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak milih-milih. Hadis ini caknya tidak bagus. Hadis tidak bagus tuh kaunya yang tidak bagus. Hadis itu ucapan Nabi. Seluruh ucapan Nabi itu bagus. Tak kati kan kadang-kadang minta maaf. Ceramah ustaz itu tuh tidak bagus. Hati-hati. Ceramah tidak bagus tuh kalau yang disampaikannya tuh ilmu tuh ilmu Nabi. Cara dionyo bagus tak bagus itu nomor sekian. Yang penting yang disampaikannya ilmu Nabi. Kalau kita ngatakan tidak bagus artinya kita ngatoin Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Jadi ayo kita semangat untuk mempelajari hadis Rasulullah SAW. Semakin kita hadir, banyak kita duduk di dalam majelis taklim, banyak mendengarkan ilmu warisan Rasulullah SAW, maka kita akan semakin punya ikatan kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita punya ikatan kuat, kita pantas untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh para solihin. Para solihin itu ada kok solihin namanya Al-Habib Hamid Asiri. Beliau ngomong wa fil mahsyar wallahi ma ba'afza. Demi Allah katanya beliau, di padang mahsyar aku tidak bakal takut. Kan tadi kan cerita padang mahsyar. Di padang mahsyar kita tidak mau apa-apa, berbaju tidak bersunat dan seterusnya. Kita bakal dituntut haknya kita. Maka yang tidak bakal limbek hasanat dan itu ditimpokan sayiat. Maka katanya Hamid Asiri ini beliau ngomong, di padang mahsyar ana tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena di padang mahsyar ada Nabi Muhammad SAW. Ngapa tidak takut? Di padang mahsyar ada Nabi. Nah, cuma kalau kita ngomong ini tidak pantas. Kalau kita ngomong ini, wallah, nak tak takut. Di padang mahsyar tenang, ada Nabi. Nah, nyenyes. Kita tidak baca. Apa yang nak kita banggakan? Hubungan kita dengan Nabi ini, nah, tidak. Belum kita. Sebanyak majelis kita duduk, kita baru duduk di majelis taklim biasa kita lah sombong. Kita lah ngandalkan ibadah, bukan ngandalkan Nabi. Nah ini hati-hati. Ayo kita perbaiki diri terus. Kita pererat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Hilangkan penyakit hati. Maka insya Allah kita bakal berjumpa di sana di padang mahsyar dengan Nabi Muhammad SAW. Jabir bin Abdullah beliau ngomong, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu ma'rufin sodaqoh. Hadisnya singkat, lemak ngapalnya. Kullu ma'ruf sodaqoh. Kullu ma'rufin, segala kebaikan, seluruh kebaikan atau yang disebut dengan perbuatan ma'ruf sodaqotun, itu kita kalau melakukannya akan mendapatkan pahala sama seperti pahala sedekah. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka kebaikan tersebut akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti ganjaran pahala sedekah. Nah, kebaikan di sini nih banyak. Karena Nabi ngomongkan seluruh, artinya banyak. Apa baik kebaikan? Yang bentuknya ucapan, yang bentuknya perbuatan, apapun, selama sesuatu itu disebut kebaikan, maka ketika kita ngawikannya, ngerjakannya, kita akan mendapatkan pahala sedekah. Menjadi pertanyaan, ma'ruf ini mak mano? Ingat, jangan kita salah kaprah masalah ma'ruf. Kebaikan itu adalah kebaikan menurut kacamata syariat, bukan kacamata perasaan. Bukan kacamata perasaan. Jadi perasaan anak ini baik. Nah, kalau selama menurut anak baik, berejo lawang nak ngomong apa? Nah, tidak.
Baik itu baik menurut syariat. Kalau syariat ngomongnya baik, kita gawikan. Kemudian ketika mengerjakan perbuatan baik yang dikatakan syariat itu, kita dicelawong, baru kita nak tutup kuping. Tetapi kalau perbuatan itu baik menurut kita, bukan menurut syariat, lalu kita pakai apa kaidah tadi? Aku ni yang penting berbuat baik. Apa benak wong nak ngomong aku, bejo lah sono, Anu kata wong sekarang bejo musik kata wong tu kan. Mana baca? Kebaikan itu harus sesuai syariat. Nah, karena kebaikan itu harus disesuaikan dengan syariat, maka semakin tinggi pengetahuan kita dengan syariat, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Maksudnya ini, sedekah itu kan tergantung nominal, benar tak? Kalau ada wong yang sedekah 100.000, sama wong yang sedekah 1.000.000, besar mana pahalanya? Wong ngenjuk 100 sedekah, kemudian dia ngenjuk 1.000.000 sedekah, mana yang besar pahalanya? Jadi jingok dulu, jadi jingok keadaan. Yang penting mana banyak dia punya harta kan, mana banyak persenan dia punya harta, dan tergantung keikhlasan. Nah, inilah letaknya pengetahuan ilmu syariat. Jadi apa namanya, sedekah ini kan ada sedekah yang kecil, ada sedekah yang besar. Ketika sedekahnya kecil, maka pahalanya juga kecil. Ketika sedekahnya besar, pahalanya juga jadi besar. Perbuatan ma'ruf itu akan mendapatkan pahala sedekah. Sedekah yang kecil atau yang besar? Tergantung pengetahuan dia tentang ilmu syariat. Terkadang yang digawekannya sama dengan yang lain, cuma dia pinter, dia punya ilmu, sehingga gara-gara ilmunya tadi dia mendapatkan pahala sedekah lebih besar daripada kawan yang sebelahnya, meskipun amalnya sama-sama duduk di masjid, sama-sama duduk di majelis taklim, cuma yang satu dia banyak punya niat, yang lain niatnya nyantai, duduk baik, tidak niat iktikaf. Misal kalau di masjid, dia duduk di majelis taklim, dianya cuma duduk baik, tidak niat apa-apa. Yang sikapnya pakai niat, aku niat belajar, aku niat pengen memperkaya diri dengan ilmu Nabi Muhammad, aku pengen niat untuk aku pengen memperbaiki diriku, aku pengen membuat hubunganku dengan Nabi Muhammad kembali dan seterusnya. Banyak niat dia. Semakin banyak niat, maka semakin banyak pahala sodako. Jadi sebesar pengetahuan kita tentang ilmu syariat, ketika kita melakukan perbuatan ma'ruf, maka semakin besar juga pahala sodako yang akan kita dapatkan. Itu Ananjuk contoh lain. Mak mano wong pinter kalau dionyo melakukan amal. Pinter melakukan amal, maka pahalanya luar biasa. Meskipun itu menurut kita kita bisa melakukan amal yang sama. Ananjuk contoh. Kemarin ana di Mutakin kebetulan membuka managib Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Alwi, atau yang dikenal Abdullah ini dengan sebutan Abdullah Ba'alawi. Beliau Al-Imam Abdullah Ba'alawi ini terkenal dengan kedermawanannya. Waktu itu beliau punya kebun kurma, punya sumur, punya ladang atau lahan pertanian 3. Yang kalau di total jumlahnya ini berjumlah 90.000 dinar. Jumlahnya 90.000 dinar. 1 dinar lemaknya emas. Dinar itu emas kan? Yang namanya emas, kapan masanya emas tetap emas. Beda sama duit. 100.000 zaman dulu waktu kita masih kecil baca 1 juta. 100.000 sekarang baca duit. Jangan 1.000 kecilan gino. 10. Ya kan? Kalau 100.000 zaman dulu baca 1 juta. Oh, sango kita nak dapat ini. Tapi kalau sekarang 100.000 baca 10.000. Kenapa kok duit berubah-ubah padahal nilainya, jumlahnya sama, nominalnya, nilainya berkurang? Ya karena memang ada pergerakan mata uang itu kan, ada naiknya, ada turunnya. Tapi kalau emas tetap emas. 1 dinar zaman Nabi sama 1 dinar zaman sekarang tetap satu
1 dinar tidak bergerak. Nah ini. Jadi 1 dinar itu kalau zaman Nabi anggaplah sering dicontohkan oleh ulama pacak beli kambing siko. Pacak beli kambing siko artinya satu dinar tuh kalau harga sekarang kita ambek kambing yang paling murah 2 juta. Biar lama ngitungnya tuh 2 juta. Ada usah kambing 1,5 juta, 1.500.000. Ya sudah itu kambingnya kecil. Kambing kecil 2 juta tuh yang sedang-sedang. 1,5 tuh yang ukurannya 7 kilo. Yang untuk wong galak akekah itu kan 1,5. Tapi kalau yang korban ni tak katik lagi 1,5. Yang ada 2,5, 3, 4, bahkan 5 ada. Nah, ini. Jadi beliau itu kalau kita kalikan 2 juta dikali 90.000, ana hitung kemarin 180 miliar duitnya. 180 miliar. Nah, karena beliau ni pandai, karena beliau ni ngerti ilmu syariat, maka pinter. Mak mano kebaikan yang beliau lakukan? Kebun, sumur, kemudian lahan pertaniannya tadi diwakafkannya hasilnya untuk masjid. Jadi hasil dari kebun kurma, hasil dari sumur, hasil dari ladang pertanian diwakafkannya untuk masjid. Jadi beda kalau orang sekarang nih kan nak besak ganyo be. Ali karo tuh hebat nian. Ngaku ngunjuk duit 180 miliar. Kelar. Sedekahnya tuh kelar 180 miliar. Ini pintar beliau. Beliau ini pintar mak mano 180 miliar nilai dari kebun dan seterusnya tadi. Apa beliau wakafkan hasil-hasil dari kebun kurma, sumur, ladang pertanian, hasilnya itu diwakafkan untuk keperluan masjid. Sekarang masih ada Masjid Ba'alawi. Nah, dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang ini dan sampai kapanpun beliau masih mendapatkan pahala. Masih mendapatkan pahala karena menjadi donatur bukan tetap, tapi donatur abadi. Kenapa sampai sekarang kebun kurma beliau masih ada? Masih ditanami wong, masih ada buahnya, kemudian hasilnya diwakafkan, dijual dulu kan? Duitnya tadi untuk masjid. Ini cara wong pinter beramal. Jadi kullu ma'rufin sedekah. Setiap perbuatan baik itu ada pahala sedekah. Ingat, kalau kita pengen mendapatkan sedekah terbesar, maka di dalam melakukan perbuatan baik kita harus landasi perbuatan baik tadi dengan ilmu syariat. Setinggi ilmu syariat kita, maka setinggi atau sebesar itulah kita akan mendapatkan pahala sedekah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kulli ma'rufin sedekah. Itu yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah satu hadis ini bisa kita hafalkan, satu hadis ini bisa kita ambil ilmunya dan bisa kita amalkan, dan insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.